أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والكرامات. أما الله العاكفون والعاكفات رحمكم الله، الذاكرين والذاكرات رحمكم الله، العاملين والعاملات رحمكم الله، الصالحين والصالحات rahimakumullah. Puji pada Allah Azza wa Jalla pada malam yang mulia ini, dan benar-benar mulia. Nampaknya terkumpul semua mulia pada malam ini dan pada saat ini yang kita berada di tempat mulia ini, dihadiri oleh orang-orang yang mulia menuju tempat yang mulia dengan niat yang juga mulia, dengan cara yang juga mulia, dan juga dinilai mulia oleh yang maha mulia. Allah maha mulia menilai kita insyaallah sebagai orang yang mulia, karena yang kita lakukan ini adalah mulia, dan juga di tempat mulia, pada malam yang sangat mulia, pada bulan yang sangat mulia, pada waktu 2/3 malam yang juga sangat mulia, hadir orang-orang mulia di tempat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini merupakan kemuliaan yang terkumpul. Yang pertama, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Itu sudah satu kemuliaan. Selanjutnya, berada di malam Jumat, sudah kemuliaan juga. Berada di akhir Ramadan, Ashrul Awakhir, 10 yang akhir, itu pun sudah sangat mulia. Berada lagi pada malam yang ganjil, luar biasa mulia. Waktu pun di penghujung malam, jadi lengkap sudah malam ini. Semoga ayat Al-Quran yang sering kita baca, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat dan malaikat Jibril, pertama malaikat semua, kedua Jibril, sudah malaikat mulia, tambah lagi malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia lagi, turun ke bumi. Dan malaikat ini melihat urusan kita sebagai hamba Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencatat semua amalan kita di penghujung bulan Ramadan ini hatta matla'il fajr, sampai nanti fajar, sampai habis waktu malam, sampai masuk waktu subuh. Maka kenapa iktikaf, mengejar, mengintai Lailatul Qadar itu malam? Tidakkah lebih mudah siang? Yang dikenal hanya malam Qadar, Lailatul Qadar. Tidak ada Naharul Qadar, tidak ada siang Qadar, yang ada malam Qadar. Dan malam itu
dimulai dari masuk matahari, ghurubis syamsi. Sejak buka puasa itu sudah malam. Berakhirnya malam dalam kaitannya dengan Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai sebelum nanti kita memulai subuh. Inilah kita kenapa iktikafnya malam. Dan kenapa kita iktikaf di 10 yang akhir? Karena berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengejar dan memburu Lailatul Qadar itu di 10 yang akhir, yang dalam bahasa hadis disebut Ashrul Awakhir, termasuk malam genap juga malam ganjil. Namun terlebih-lebih pada malam yang ganjil, terlebih lagi di ujung Ramadan, terlebih lagi di malam Jumat. Kemarin ada malam Jumat, tapi bukan Jumat akhir Ramadan. Kemarin ada malam ganjil, tapi bukan di akhir Ramadan. Kemarin ada malam Jumat dan ada akhir Ramadan, tapi bukan tahun ini, tahun yang lalu. Berarti yang saat ini adalah saat ini, yang sudah berlalu tidak mungkin dikejar kembali. Hamba Allah yang berbahagia, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan salat wa salam, sekiranya bukan hadis beliau, tentu satu orang pun tidak hadir ke sini. Kubu benar dengan malam pamata nganike. Kenapa kita bisa berjaga di tengah malam? Juga karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir ke sini bukan karena rezeki kami. Hadir ke sini lantaran ada hadis Rasulullah yang hana hubungan dengan kami, hana hubungan dengan ilmu. Itu konsumsi supaya kita tidak lapar. Tapi hadir kita ke sini adalah lantaran syariat agama kita yang menyebarkan, yaitu iktikaf. Dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu bermubasyarah dengan istrimu padahal kamu sedang iktikaf. Berarti fokus untuk iktikaf. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan bahwa ada 3 hal yang paling utama bak siplo akhir Ramadan. Ana musapo hati kurang bak siplo akhir Ramadan hayo minang iro gabuk meja borden ana hadis. Airon ragam gabuk meja filo ana hadis. Yang hadis adalah pada 10 akhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 3 amalan utama. Yang pertama, syiddah mizar, yaitu mengikat pinggang, gebun pinggang, gucut lugu saja. Betul-betul gucut ijatro. Itu di 10 akhir Ramadan. Padahal ada ayat Allah, uhilla lakum lailatas yamir rafasu ila nisaikum. Di siang hari Allah membatasi tidak boleh hubungan suami istri karena dengan puasa. Bahkan itu salah satu yang menjadi tanda orang puasa. Di waktu malam Allah halalkan, dipersilakan. Hai darah baru, hai libur baru, bersabar di siang hari. Di malam hari silakan, diperbolehkan, tidak tercela melakukan rafas suami istri di malam hari. Walaupun yang halus, walaupun dipersilakan oleh Allah hanya ditamli di waktu malam, tapi giliran datangnya 10 akhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya imam akanyan, tetapi syiddah min zarah, gebun pinggang, gucut lugu, artinya tidak memikirkan apa yang Allah persilakan tadi.
idin kalbi tapi gelantau keun. Ya Allah, walaupun yang kena idin, lu hendak timangnya ile, lu timang i'tikaf ile. Lu timang amalan 10 akhir Ramadan. Yang halu hendak dikesampingkan untuk sementara, apalagi yang haram. Orang yang halal, tapi yang timangnya Nabi, yaitu difokuskan kepada amalan 10 akhir Ramadan, artinya serius. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan Ashrul Awakhir, yaitu ahya lailahu. Maksudnya ahya laila Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan dengan ibadah, menghidupkan i'tikaf, menghidupkan dengan zikir. Artinya kita beramal di waktu malam. Ahya lailahu, udik malam Ramadan. Kan udik memercon, kan udik balap-balap jalan, kan udik dengan pegahaba, kan udik dengan prong bersaja. Tapi menghidupkan dengan zikrullah, menghidupkan dengan tahlil, menghidupkan dengan tahmid, menghidupkan dengan zikir-zikir. Inilah makna ahya lailahu. Alhamdulillah, kita sudah 2 poin melakukan. Suami istri datang ke sini, sepakat. Anak istri kukunya pada dia tahu, kuku hadir malam dari Allah. Anak mandua ada kena. Sama-sama mengamalkan hadis Nabi, syiddah miksara. Yang kedua, sama-sama hadir ke masjid, ahya lailahu. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga, mengajak keluarga, juga sudah diamalkan. Bapak ajak dari rumah Honda ke ibu rumah keluarga. Nah yang jak motor 55 ngane wali sakit tinggal ini. Manhe poinnya alhamdulillah sedang kita amalkan. Inilah sebenarnya ikut Nabi. Jadi kalau ikut Nabi malam gerong-gerong, lo ikut Nabi mesti nak empat. Yang nak apa je rumah lo dia bawa ikut apa? Bukan ikut Nabi. Perintah Nabi God, karena God. Tapi hanya secuil yang kita ikuti. Maka alhamdulillah di tengah malam seperti ini, yang tak perlu kita masukkan dalam hadis Nabi, sab'atun yudilluhumullahu, 7 golongan yang Allah beri naungan, yaitu Allah beri rahmat, Allah beri perhatian, Allah beri kasih sayang. Ilah salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jauh tidak i'tikaf. Sementara orang lain mungkin memilih tidur karena hatinya terikat dengan masjid. Akan di sini pegat rajulun mu'allaqun, yang maknanya adalah urang agam yang terikat hati dengan masjid. Aki kamu inang hanang sebutlah hadisnya. Padahal kamu nasib saja. Dari segi hadir ke masjid, yang keparan uraga, yang dikerahkan uraga. Urinang hanya dikerahkan yang masjid. Tapi ada hadis lain, la tamna'un nisa al-masajidah, janganlah kamu melarang perempuan itu datang ke masjid. Hayu minang uraga. Kita ni uraga datang masjid, keparan oleh Nabi. Ulang bapak semaya jamaah di belakang kita ngomong. Walaupun nak kita diurina anak keparan. Tapi kejap ni dalam haynya hayu urina. Kenapa urina anak keparan? Yang nak adalah hantu hitam jak masjid. Karena urina yang jak masjidnya urang-urang yang bebas dari masyakkah di rumah tangga.
Karena ilmu hana cucuk maka dia tapi mina cucuk orang tua jaga maka aja. Karena ilmu suami kita tidak kenal, terkira ilmu suami kita anjir saja. Karena ilmu orang lain yang jaga dan nyaman ilmu maka aja kerja tidak. Karena urinam kan tengah datang bulan, tengah suci maka aja tidak kenal. Sekira dengan alasan-alasan yang tak pegah kenal, di sini ke urinam apa aja. Berarti makalah hadis disebutkan rajulun qalbuhu mu'allafun bil masajid, yaitu orang agam yang hatinya terikat dengan masjid. Hana hadis bahwa orang yang dinaungi oleh Allah hari kiamat yaitu orang agam yang hatinya terikat dengan dewi. Hana hadisnya, ini hadis juga. Yang terikat hati dengan jambu jaga. Hana hadis ini. Ada yang juga hari palsu, ada tertulis dekat. Nah, jadi kehadiran kita yang dalam masjid, kuring inam atau agam yang utama, nyo juga termasuk daripada salah satu golongan yang oleh Allah akan diberi perlindungan pada hari yang la dhilla illa dhillu. Udah roh kiamat. Pura yang hanya perlindungan dari siapapun kecuali perlindungan itu dari Allah, yang dalam bahasa Aceh disebutkan pura hanya pohon tajud, tetapi akan dibelai oleh Allah jika dia ada di dalam 7 kelompok yang disebutkan oleh Nabi. Salah satunya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid, termasuk ini sedang terikat hati dengan masjid. Orang terikat hati dengan masjid bukan hanya dalam sujud gedung, walaupun itu makna yang paling utama dalam syarah hadis. Dia juga terikat hati ketika di luar masjid. Masjid sih terikat hati. Malam baru kali saja kena kata rumah mandang cita-cita balik ke malamnya yang terikat hati. Malam singo hana etikah berpimpi karena megah pengumuman benar. Tapi yang etikah tetap, cuman hana juga lagi nyong, hana gundang kudu edino, hana gelayani makanan. Tapi yang etikah ya tetap karena rumah Allah. Apa aja hanya itu, mohon maaf etikah ditiadakannya ditulis karena rumah Allah. Cuman hana terpimpi dan pimpinnya ke rukun etikah. Rukun etikah berdua kan. Al-awwalu an-niyah, yang pertama niat, yang kedua berada dalam masjid walau sa'atan, walaupun itu namanya juga ukuran tumanina. Kira-kira itikaf manfaat beda itikaf berlama-lama dan pahala. Yang itikaf 5 menit, pahala 5 menit aja. Mana kira-kira trip lah itikaf, trip baterai HP dia agak mencas. Ini saya beda Tidak nak baik. Akan ni cari menteri dia agak mencas. Dia ada apa? Apa? Menteri kacas, mujium kacas. Dia dah cabut, punah baterai full. Yang kira aja. Mereka yang boleh cas, aku cas menteri. Yang tak cas dia akan tergede, tapi yang nak beli dia agak mencas. Jadi kacas menteri sampai 10 malam. Kita berada di dalam culok-cok saja. Nanti ada culok-cok roh dengan Ramadan. Ya, tanya mandu-mandu mulai Ramadan dengan culok-cok Ramadan. Maka ia seperti hamba Allah jamaah yang mulia. Budaya Bandung yang Tuhan muliakan sambil jalan tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberi oleh pengurus masjid. Tuan hadir tempat yang mulianya sebenarnya berdua galak jamaah, galak tu ikinan dengosi buka dia boleh bila kita kesempatan mulai dibuka hidup hino uyuk tak terlalu incit dan orang jamaah. Hamba Allah yang berbahagia. Terutama dalam hadis orang yang merenungi dosa dan kesalahan khalian dalam keadaan sunyi
Kita menghidupnya tengah malam, tengah sunyi. Pas Aceh, mempopo sinya tengah malam jauh jadi. Tapi punya tengah malam, cok remote TV nonton bola piala nya, nyah namponya bukan nonton. Am teki yang marah. Tengah malam mantan bak kedai kopi, pro haba, nyah nak kau. Tapi hadir ke masjid tengah malam, tidak ada ongkos di sini, tidak ada pamrih di sini. Ini adalah khalian ilallah, yaitu bersunyi-sunyi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muslimin, muslimat, jamaah iktikaf yang berbahagia. Dalam bulan suci Ramadan ini Nabi menjanjikan kepada orang-orang yang shaimin dan qaimin puasa sembahyang sebagaimana dalam hadis Nabi, man shama ramadhana, hadis yang lain man qama ramadhana, buku kawin, buku padu, buku pakai. So yang puasa Ramadan tentu sebulan penuh. So yang sembahyang malam Ramadan juga sama, sebulan penuh. Artinya puasa sebulan penuh, sembahyang tarawihnya sebulan penuh nanti, karena memang lagi dengan hadis man shamahu wa qamahu. Urnahu mufhum karena apa? Maktuf. So yang puasa sebulan, so yang sembahyang sebulan nanti, karena gandeng hadisnya. Iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, keikhlasan, mengharap ridha Allah. Kemudian janji Nabi, kharaja min dunubihi kayaumin waladat ummuh, maka orang itu keluar Ramadan nanti, pada hari terakhir Ramadan dia akan tampil keluar sebagai orang yang baru dilahirkan. Lagi itu pada hari umur kanan do, katujuh do, kaki kamu geratan, duko dengan kaki bayi. Jaro kamu gerutut, duko dengan jaro bayi. Pikiran kami mengerali, duko dengan pikiran bayi yang mentanggil. Bapak entah apa yang sudah kita ngomong, dukualam kepada bayi. Begitulah hasil daripada sebuah Ramadan. Artinya yang tua menjadi baru kembali, yang rusak menjadi baik kembali, yang lusuh menjadi cemerlang kembali. Inilah yang diumpamakan dengan penukaran uang baru. Itu apa yang baru orang? Yang simbol filosofis daripada kita nyawa baru. So nanti konpen baru dan buka, walaupun japa loket pak loker buka pen baru. Akal nyawa juga buka akal baru. Cuman hanya juga silakan buka akal baru, hanya buka pen baru. Kena buka bahwa nyawa kau raya akal baru hanya le buka akal baru. Apa buka akal baru? Terus lagi kita buka pen baru, konpen baru. Jadi ibarat zakai. Buka pen bro, ngan pen baru, pen liye. Gelantau udah buka, hamu yang kali ya akan, buka akal baru yang baru buka. Itu bodoh, itu semangat. Karena hadis Nabi, yaitu seperti bayi baru dilahirkan. Jadinya filosofi tukar uang baru itu, karena buka semangat. Jadi yang lego. Itu mana hokam? Oh nale, aku buka tasbih. Nah, ini kita buka. Wah, anali. Kalau buka Jumat, nah berarti kamu buka. Mukli app hoka, anali mukli app. Kalau kantor dengan rapi, kingkung hoka, anali kingkung. Nokat ratur. Tapi menyoleh Ramadan yang kingkung mantan kingkung. Yang berarti kalau buka, kayak gak buka, akai kalau buka. Jadi itulah makna daripada hari raya tukar dengan yang baru-baru. Ayo mantu kalau aku kawan baru, apalagi ibu-ibu, tumpuh hidup kayu. Gantau ke gordanya, gantau bapak, gantau ke marinya, gantau. Yang lagi gantau ke dero. Yang mohon bapak ke gantau kata-kata. Apa mandum di gantau, pinggan dari gantau, cipi di gantau,
karpet lewat do, kursi lewat do, bukan do ada boleh lewat. Oh mana nambe. Rupanya aja kan tahu lagi enggak tahu dulu. Artinya kita semua kepingin yang baru. Maka hamba Allah jemaah iktikaf yang berbahagia, inilah peluang emas. Hadis Nabi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hambanya walau dosa itu sebanyak buih di lautan. Tujuh mengubah laut dia ambil contoh oleh Nabi. Akan hangkeun dosa lumpah lu lagi lu manuk gitu. Dosa lumpah lu lagi lu panah gitu. Punya contoh gede kubah laut. Zubdul bahri kubah laut. Hubungan kubah laut Nabi itu umpama dosa. Karena kubah lautnya ledan air belum. Hayatnya ulum ilmu eksak, ilmu matematis, ilmu menghitung, tapi yang hanya hitung yang di kubah laut. Mami yang umpamakan lagi ada panah, itu lagi ada angin, itu. Mami yang lagi kubah laut hanya hitung, artinya ledah. Tapi bagi Allah sangat mudah memaafkan itu. Hatta ibu minat dambi kamalla dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, jika Allah menerima taubat kita, maka seperti tidak berdosa. Memang ada dosa, urut tambah amat, amat dengan amat. Kalau ada amat, tapi bagi Allah mudah menghapuskan itu. Yang jurusan komputer Pertek mengerti mandung salah kerti nyan hana payah ya cau ijaya lah komputer kacau ijaya lah pun lah pahala. Dia hanya tinggal menekan satu menu delete. Hapus dulu. Kerti kasih pro kerti apa beruntuh pun halaman kerti. Menyaganya hapusnya. Kan enggak apa-apa hulu hapus. Aku mengerti komputer. Tipu saya juga bangun tekan folder klik kanan itu lainnya delete. Lu apa yang mau lakukan di PO gini? Du manusia mudah dihapus. Ada yang bayangkan pulang Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa kita sangat mudah bagi Allah mengampuni dan memaafkan. Tetapi mestinya lah kita bertobat kepada Allah. Maka malam-malam Ramadan seperti ini adalah malam taubat, mengembalikan kita kepada yang baru. Rumah udahnya WC kabutok, keramik kaitam, itu pun mudah sekarang menghapus, mudah pilihnya. WC kaitam, bahkan yang berat hitam kalita, kaite kabrata, mudah sih, tinggal beli peralatan, kompostek. Bangeriru, geprek mulai disemprot, gebuk, agaklah. Manpulang Allah yang hanya pakai postek. Ramadan ini postek ibarat geprek itu dengan Ramadan, abe Allah berkenan. Tetapi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Manakala Allah berkehendak keampuni, terampuni semuanya. Manakala Allah tidak mengampuni, tidak diampuni, berarti ampunannya kerja. Maka yang paling kita cari di dalam Ramadan adalah mencari ampunan. Karena ampunannya dibutuhkan oleh semua orang. Punya yang lain dalam bentai perleh lima umur. Tamatmu belajar, tamatmu. Dalam bentai mandumur perlehmu. Yo pak namu, sotomu. Nah yang punya jarak. Mana aja kalau namu ni. Kenapa leh dulu? Pun namanya galak tu. Naul yang galak. Walaupun naul itu gong, tapi yang galak juga. Lihat sih. Tamat peng, aboh you, nyompan sampai 10 juta, gratis satu. Nasi pun ada punya jarak. Saya kangen tuh peng 10 juta gratis. Ipai rumah buang apa? Nasi yang hantu atau buku belum makan nasi lebih jauh murah. Nasi hantu peng. Tapi menyo ampunan hanya
Maka ampunan dibutuhkan oleh semua orang. Lihat yang mai hanya takkan doa, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana ya rabbal alamin. Ya Allah, ampun kamu hidup dan kamu mati. Menyokan ampunan, nak boleh ada mati mana? Boleh tak aja, ada hidup tak? Ada mana deh? Boleh tak makanan, ada hidup tak? Ada kamu deh, mana boleh? Jaga ikat makanan, yang ya ikat urut deh. Yang kamu deh ngajin kali dengan hal barang kamu lembu. Nah, pastinya dia bakal urut. Alingan ampunan guperleleul aga wa dzakarina wa unsana, dan guperleleul inong mandua perle tapi nyelae kita perle pakai tanya orang yang musim bertencin urina mana perle enggak ada belakangan musim bungong urina perle belakang mudah tapi menyo ampunan mandua perle hanya di urina musim. Oh ampunannya, ampunan Allah. Aku kedon mendauraga kamu mandung boleh. Maka ampunan itu adalah pokok kebutuhan, melebihi daripada kebutuhan pokok. Makan kebutuhan pokok, makanan yang dengan pangan. Pakaian kebutuhan pokok, sandal. Papan rumah tempat tinggal kebutuhan pokok. Kayak sekolah jamun, pangan, sandang, papat, yang kebutuhan pokok. Tapi yang adalah boleh, udah mati nak peleli, menyamunan, pangan, sandang dan papan boleh kita beri nama kebutuhan pokok karena itu memang sudah diajarkan. Tapi ampunan bukan hanya kebutuhan pokok, malah itu